Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan compare atau membandingkan antara Infinix Hot 11 dengan Infinix Note 10. Kenapa kita compare kedua HP ini? Karena keduanya dijual dengan harga yang cuman beda sedikit. Infinix Hot 11 dijual dengan harga Rp1.850.000 dengan kapasitas 4/64 GB. Sedangkan Infinix Note 10 dijual dengan harga Rp1.999.000 atau Rp2 dengan kapasitas yang sama 4/64 GB. Jadi cukup menarik di sini karena perbedaan harganya cuma 150 ribuan aja. Dan pastikan kamu tonton terus videonya sampai akhir supaya kamu tahu di antara kedua HP ini lebih unggul dan worth it yang mana. Untuk urusan desain, dari tampak belakang, kedua HP ini sama-sama menawarkan desain yang terlihat mewah. Tapi untuk dimensi bodinya, Infinix Note 10 lebih besar di sini. Cover belakang menggunakan bahan polikarbonat dengan finishing yang glossy. Di sini yang sedikit bikin beda, sensor sidik jari Infinix Hot 11 terdapat di bagian belakang bodi. Sedangkan untuk Infinix Note 10 terdapat di bagian samping jadi satu dengan tombol power. Yang dimana untuk penggunaannya lebih praktis dan gampang untuk dijangkau. Sedangkan untuk tampak depan atau layar, Infinix Note 10 terlihat lebih menarik di sini karena sudah menggunakan konsep layar punch hole display. Sedangkan Infinix Hot 11 masih water drop screen. Untuk ukuran layarnya sendiri juga tidak sama karena Infinix Note 10 punya ukuran layar yang lebih besar, 6,95 inch dengan resolusi yang sudah Full HD+, 1080x2408 pixel dan panel layar IPS LCD. Sedangkan untuk Infinix Hot 11 memiliki ukuran layar sebesar 6,6 inch dengan resolusi layar yang juga sudah Full HD+ dan panel layar IPS LCD. Jadi nggak heran kalau untuk kontras dan warna yang dihasilkan kedua HP ini terlihat 11-12. Sama-sama bagus dan berasa adem di mata. Cocok banget buat kebutuhan main game atau nonton film. Di sini yang saya suka, walaupun dijual dengan harga under 2 juta, tapi kedua HP ini sudah sama-sama dilengkapi dengan dual speaker yang bikin suara outputnya makin kencang pastinya. Dan dari keseluruhan desain, Infinix Note 10 lebih unggul menurut saya karena sudah menggunakan konsep layar punch hole display, memiliki bezel layar yang lebih tipis dan sudah menggunakan side fingerprint, bikin tampilan bagian belakangnya terlihat lebih clear di sini. Untuk urusan dapur pacu, kedua HP ini dibekali dengan kapasitas yang sama 4/64 GB. Tapi untuk chipsetnya berbeda. Infinix Hot 11 menggunakan chipset MediaTek Helio G70 octa-core 12 nanometer. Sedangkan Infinix Note 10 menggunakan chipset MediaTek Helio G85 octa-core 12 nanometer. Satu level lebih up dari Hot 11. Dan untuk kapasitas baterainya, Infinix Hot 11 dibekali dengan kapasitas baterai sebesar 5200 mAh dengan kecepatan charging bawaan cuma 10 watt aja. Sedangkan untuk Note 10 dibekali dengan kapasitas baterai sebesar 5000 mAh dengan kecepatan charging bawaannya sudah fast charging 18 watt. Dan untuk urusan persensoran kamu nggak usah khawatir karena sensor yang disediakan kedua HP ini sudah sama-sama lengkap dan komplit. Hampir semua ada. Lanjut geser ke bagian UI-nya, Infinix Hot 11 berjalan di Android 11 basis XOS 7.6. Dan ternyata Infinix Note 10 juga sama, berjalan di Android 11 basis XOS 7.6. Jadi untuk urusan tampilan UI dan fitur-fitur yang ada di kedua HP ini sama aja, tidak ada perbedaan yang signifikan. Dan untuk urusan performa dari pengujian yang saya lakukan, kedua HP ini sama-sama lancar dan enak buat main game. Di sini saya coba buat main game berat sekelas PUBG Mobile, Infinix Note 10 sudah berasa lancar dan cukup playable. Di sini settingan grafiknya juga tinggi, bisa sampai Smooth Ultra, Balance Ultra dan mentok sampai SD High. Saat gameplay HP-nya juga nggak panas, cuman anget aja. Dan yang sedikit jadi catatan, sensor giroskopnya aja yang berasa delay atau low respon. Sedangkan untuk Infinix Hot 11, walaupun chipsetnya sedikit di bawah Note 10, tapi untuk performa yang dihasilkan sudah berasa lancar dan cukup playable juga. Settingan grafiknya juga bagus dan tinggi, sama seperti Note 10. Smooth Ultra, Balance Ultra dan mentok sampai SD High. Pokoknya mantep lah untuk kelas harga 1 jutaan. Cuman yang sedikit jadi catatan, sensor giroskopnya sama seperti Note 10, berasa delay dan low respon. Jadi sedikit mengurangi kenikmatan saat gameplay. Tapi saya sih nggak heran karena ini memang masalah klasik dari Infinix. Hampir semua produknya di harga under 2 juta kebanyakan low respon untuk sensor giroskopnya. Tapi kalau main game yang nggak butuh giroskop seperti Mobile Legends misalnya, di kedua HP ini sudah berasa lancar semua dan nggak ada kendala yang berarti. Asal jaringan bagus, lancar jaya pokoknya. Untuk poin yang terakhir, kita akan jajarkan kameranya. Dan di sini untuk urusan kamera, Infinix Hot 11 masih menggunakan single kamera.
Sedangkan Infinix Note 10 sudah menggunakan setup triple kamera. Di Infinix Hot 11 cuma ada 13 megapiksel kamera utama dan 8 megapiksel kamera selfie. Sedangkan untuk Infinix Note 10 memiliki 48 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sebesar 16 megapiksel. Di sini untuk urusan jumlah lensa dan megapiksel kamera, Infinix Note 10 jauh lebih unggul. Selain lensa yang lebih lengkap, megapiksel kamera yang ditawarkan juga jauh lebih besar. Tapi untuk urusan fitur kamera, baik di Hot 11 atau Note 10 sudah sama-sama lengkap, hampir semua ada. Fitur penting seperti foto mode malam dan video slow motion juga sudah ada. Yang sedikit membedakan, di Infinix Note 10 sudah ada mode profesional, sedangkan di Hot 11 belum ada. Dan untuk hasil kameranya lebih bagus mana, kamu bisa lihat dan bantu koreksi dari hasil yang sudah saya tampilkan. Kalau dari apa yang saya lihat, kedua HP ini sudah menghasilkan gambar yang terlihat bagus. Tapi tidak bisa dipungkiri Infinix Note 10 lebih unggul di sini, karena gambar yang dihasilkan terlihat lebih tajam dan memiliki komposisi warna yang lebih kontras. Sedangkan untuk kamera selfie-nya, lagi-lagi Infinix Note 10 lebih unggul karena terlihat lebih hidup aja untuk warna yang dihasilkan. Ini karena megapiksel kamera yang digunakan juga lebih besar, jadi wajar aja. Tapi tanda kutip ini kalau dari apa yang saya lihat ya. Kalau menurut kamu bagaimana? Silahkan tulis saja di kolom komentar. Ini adalah contoh perekaman video untuk kamera belakang ya. Yang sebelah kiri ini menggunakan Infinix Hot 11 dan yang sebelah kanan ini menggunakan Infinix Note 10. Di sini untuk perekaman videonya kedua HP ini sama-sama mentok bisa sampai resolusi 4K atau 1080 di 30 frame per second. Jadi silahkan kamu lihat, kamu koreksi, dan kamu juga bisa bantu nilai kira-kira untuk hasilnya lebih oke yang mana. Karena di sini saya di bawah terik matahari jadi nggak begitu kelihatan untuk layarnya. Dan di sini satu lagi yang perlu kamu tahu, untuk perekaman videonya kedua HP ini sama-sama belum dilengkapi dengan ultra stabil video. Dan ini adalah contoh untuk perekaman kamera depannya. Yang sebelah kiri menggunakan Infinix Hot 11 dan yang sebelah kanan ini menggunakan Infinix Note 10. Ini keadaannya di outdoor dengan cahaya yang lebih dari cukup. Jadi silakan kamu nilai mulai dari warna kulitnya, oke, warna baju, sama kualitas suara yang saya hasilkan. Kira-kira lebih oke yang mana? Dari semua poin yang sudah kita bahas, sudah jelas ya kalau Infinix Note 10 lebih menang banyak di sini. Layarnya lebih besar, sudah punch hole display, sudah fast charging 18 watt, lensa kamera lebih lengkap, megapiksel kamera yang lebih besar, dan hasil jepretan gambar yang lebih bagus. Harganya juga cuman beda sedikit. Jadi kalau mau beli mending ke Infinix Note 10 aja, karena cukup nambah 100 sampai 200 ribuan tapi dapatnya lebih banyak dan paket lengkap. Di sini yang jadi pertanyaan, kenapa Infinix harus rilis Infinix Hot 11 ini? Kalau cukup nambah sedikit, dapat paket yang lebih lengkap dan menang banyak seperti Infinix Note 10. Apakah cuma biar kelihatan terupdate atau bagaimana? Padahal nih ya, kalau memang Infinix mau ngasih yang terbaik buat konsumen, mending Infinix Note 10 aja yang diturunin harganya atau dikasih diskon, daripada repot-repot harus rilis produk terbaru seperti ini. Tapi ini kalau menurut saya loh ya. Kalau menurut kamu bagaimana? Silahkan tulis saja di kolom komentar. Pada intinya kamu mau beli yang mana silahkan aja. Yang paling penting tinggal disesuaikan saja dengan selera dan kebutuhan kamu buat apa. Karena tidak ada produk yang sempurna, yang ada hanyalah produk yang cocok buat kamu. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting semoga videonya bermanfaat. Kalau misalnya di antara kamu ada yang menggunakan salah satu HP ini, kamu juga bisa banget share pengalaman selama penggunaan bagaimana di kolom komentar. Supaya teman-teman yang lain biar pada tahu. Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.